Tidak. Oke. Bagi memulakan kita untuk memulakan kelas kita pada pagi ini, cek buku kamu semua ada buku teks. Ada. Terus, oke, kamu buka buku teks kamu pasal 163. Sorry, 158. Kalau kamu cari buku teks itu seperti yang saya tunjukkan di depan, kita akan mempelajari tema 13, yaitu perindustrian, dan topiknya adalah revolusi dunia industri. Oke, seterusnya pula aktiviti kita pada hari ini kita akan mengenali ayat pasif dan juga jenis-jenis ayat pasif. Oke. Bagi untuk ayat pasif ini, ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek sebagai subjek. Sebagai contoh, objek kata kerja subjek. Oke, contoh ayat ini pula saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. Di mana dia punya subjek? Merasa? Saya. Oke, saya. Saya adalah subjek. Dia punya objek? Objek. Kata kerja melaksanakan. Kata kerja. Oke, kalau ayat pasif ini pula dia terbalik. Kalau tadi ini contoh ayat aktif. Kalau kita menjadikan ayat pasif dia terbalik. Sebagai contoh di sini kerja itu merasa apa? Dia punya objek. Objek. Laksanakan dia punya kata kerja. Lepas itu semalam adalah subjek. Oke, seterusnya pula kita akan mengenali jenis-jenis ayat pasif. Ayat pasif itulah antaranya ayat pasif dengan kata ganti nama di pertama dan kedua. Yang kedua pula ada ayat pasif dengan kata ganti nama di ketiga, dan yang terakhir ayat pasif beribu harta. Oke, bagi dengan ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kedua. Untuk ayat pasif bentuk ini, kata ganti nama ini diletakkan di hadapan kata dasar. Hadapan kata dasar, selanjutnya kata ganti nama diri orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata imbuhan pasif di. Maksudnya di sini nih dia punya kata dasar tu tidak boleh menerima imbuhan di. Ini adalah contoh-contoh kata nama di orang pertama, kedua, dan haruslah berada di hadapan kata kerja tanpa imbuhan di. Ini adalah contoh kata ganti nama diri orang pertama, yaitu seperti aku, saya, kami, kita, Patik, dan hamba. Lepas itu kata ganti nama diri orang kedua, anda, awak, engkau, kamu, kalian. Oke, bagi kata ganti nama diri pertama dan kedua, dia punya contoh ayat adalah seperti ini. Ini adalah dia punya ayat pasif, saya mengambil buku itu. Lepas itu kalau ayat pasif pula, yang ini adalah contoh ayat yang salah. Buku itu diambil oleh saya. Sebab apa dia ayat ini salah? Itu ada imbuhan di, betul. Ada imbuhan di, sebab itu ayat ini adalah salah. Bagi ayat imbuhan yang betul pula, buku itu diambil, di buku itu saya ambil. Jadi apa yang dibuang adalah dinyatakan dibuang. Jadi yang ini adalah yang betul. Begitu juga dengan contoh kedua, dia punya apa ni? Ini dia punya ayat aktif, dan ini ayat pasif yang salah. Sebab ada D kan macam biasa, yang bukti. Jadi untuk ayat pasif yang betul, imbuhan D itu kita buang. Jadi dia akan menjadi pemeriksaan pertengahan tahun saya duduk ini. Oke, sekarang kita masuk dalam ayat aktif. Kamu tahu apa itu ayat aktif? Tidak. Oke. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja, subjek sebagai pelaku, dan objek pula sebagai penerima perlakuan atau penderita ataupun yang kena buat. Oke, contoh di sini subjek dan pelaku Ira, dia punya subjek Nana menggunting kertas. Kata kerja dia mana? Menggunting. Oke. Seterusnya Kak Ali memotong rumput, kucing itu menangkap tikus, dan ibu menanam nasi. Sampai sini kamu paham? Paham. Oke. Ayat aktif ini dia ada dua. Ayat aktif transitif sama ayat aktif tak transitif. Kamu tahu apa itu ayat aktif transitif? Tidak. Semua memang kita tahu? Tidak. Oke. Ayat aktif
transitif itu dia yang mengandungi kata kerja transitif, mempunyai objek sebagai penyambut. Lepas itu dia mesti berawalan imbuhan men, yaitu me, men, mem, dan meme. Termasuk men, menkan, menai, memperkan, dan memperai. Oke, kita tengok contoh ayatnya. Oke, contoh ayat dia untuk ayat aktif transitif itu kucing menangkap seekor burung. Oke, mana dia punya kata kerja predikat dia? Ayat aktif transitif dia. Ini kan menangkap. Subjek dia mana? Seekor. Subjek dia kucing itu. Ini dia punya objek dengan penerangan dia. Paham? Yang kedua nih, ibu menghadiahi adik seutas rantai. Mana dia punya ayat aktif tak transitif dia yang kata kerja adalah menghadiahi. Dia punya subjek, dia punya objek dengan penerangan dia. Oke, ini pun sama juga, dia punya kata kerja ini mempersembahkan subjek pelajar kelas tahun 2. Oke, kamu paham salah apa tuh ayat aktif transitif? Paham dia mesti ada apa kalau ayat aktif transitif? Ada imbuhan, semua kata kerja dia mesti ada yang ini memperkan. Sama juga lah dengan yang ini semua. Paham? Ini kamu pernah belajar juga kan kata kerja tak transitif? Oke. Dia tidak memerlukan objek atau penyambut karena sudah sempurna maknanya. Ayat aktif tak transitif ini dia terbagi kepada dua, yaitu ayat aktif dengan keterangan yang boleh digugurkan, sama ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Kamu paham apa yang ini? Tidak paham? Oke, kita tengok apa maksudnya. Kalau ayat aktif, cepat. Oke, kalau ayat aktif tak transitif dengan keterangan boleh digugurkan tuh, dia ayat aktif jenis ini boleh mengandungi rasa keterangan ataupun tidak. Maksudnya di sini, macam contoh ayat di sini, ibu sedang bercocok tanam. Kalau ini di kebunnya, dia digugurkan, ayat itu masih ada makna pak? Ibu sedang bercocok tanam, masih ada makna? Iya. Masih kan? Biarpun dia punya keterangan dia kita kasih gugur, itu ayat tetap ada makna. Itu maksud ayat aktif keterangan yang boleh digugurkan. Kalau ayat aktif tak transitif keterangan yang tidak boleh digugurkan, dia ayat aktif jenis ini mesti mempunyai frasa keterangan. Ayat dia tidak boleh berdiri tanpa frasa keterangan. Contohnya macam pemuda itu berniat jahat. Contoh ini, dia punya keterangan kita kasih hilang. Pemuda itu berniat. Ada makna tak tuh? Tidak makna sebab dia tidak keterangan dia. Paham? Sampai sini kamu paham tak apa tuh ayat aktif tak transitif dengan keterangan tidak boleh digugurkan sama boleh digugurkan? Paham? Oke, kita tengok contoh ayatnya lagi. Oke. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan boleh digugurkan. Contohnya, Aina duduk di sisi kakak. Ayat ini ada makna tak? Dia masih ada makna kalau kita buang di sisi kakak. Aina duduk. Kamu masih boleh paham kan? Biarpun keterangan dia kita buang. Sama juga dengan ini, mereka berenang di sungai itu, keterangan kita buang masih kita paham. Paham? Oke, kalau ayat aktif tak transitif dengan keterangan tidak boleh digugurkan. Sama juga nih. Ini kalau ayat aktif nih kita mesti keterangan dia mesti kita buat. Kita tidak boleh kasih gugur. Tidak boleh digugurkan sebab kalau kita kasih gugur, ini dua ayat tidak makna. Ada makna kah abang berada? Tidak makna kan? Sama juga dengan ini. Pengemis itu berselimutkan. Berselimutkan apa?
tidak makna kan? Jadi kalau ayat aktif tidak boleh digugurkan, kamu ingat gak? Kalau macam kamu buat ayat, dia gantung kan? Contoh, pengamis itu berselimutkan. Kamu mesti pikirlah berselimutkan apa begitu. Itu orang yang tidak boleh digugurkan. Oke, jadi kamu paham sudah? Paham? Apa yang kamu paham? Kalau ayat keterangan boleh digugurkan? Oke. Kalau keterangan tidak boleh digugurkan? Ayat dia tidak makna. Kalau dia punya keterangan kita kasih gugur. Jadi kalau kamu buat ayat, kamu boleh kasih beza sudah kan? Mana satu ayat yang boleh digugurkan, mana satu yang tidak boleh digugurkan. Boleh kasih beza? Oke. Kalau boleh kita buat aktiviti lah sekarang. Cikgu kamu paham kah tidak? Oke. Kasih di belakang. Kamu baca, lepas itu kita bincang. Oke. Semua sudah dapat? Oke, cikgu mau yang pertama sejarah dulu. Nomor 1 apa jawaban kamu? Berdiri pun boleh, duduk pun boleh. Jawaban saya nomor 1, ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif? Iya. Kenapa kamu jawab jawaban kamu ayat aktif tak transitif? Sebab kalau ayat ini menaiki basikal, kalau dibuang basikalnya kita tidak tahu apa maksudnya. Sampai dalam pasal keterangannya. Oke, sekarang ini kita bukan membezakan ayat aktif tak transitif. Kita bukan membezakan yang ini. Dua ini. Kamu baca soalnya. Dia minta kita beza ayat aktif transitif dengan ayat aktif tak transitif. Dua ini. Dua ini. Cikgu mau jawabannya berdasarkan ini sama ini saja. Paham? Oke, jadi baca balik. Apa jawaban kamu? Ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif. Oke, jawaban dia ayat aktif transitif. Sebab apa? Kamu tengok di sana. Dia punya soalan. Arif menaiki basikal. Jadi bila kita kerja menaiki itu dia adalah ayat aktif transitif. Sebab ayat aktif transitif ini dia mesti mengandungi kata kerja yang sama dengan tadi itu. Kamu ingat? Oke, jadi kamu sudah? Oke, yang kedua, Risha. Mungkin kalau itu terbalik dan jawaban saya ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif. Oke, betul. Kenapa kamu merasa itu ayat aktif tak transitif? Sebab tidak ada Betul. Oke. Kamu sudah kan kalau ayat aktif tak transitif ini dia tidak perlu ada men sama mem semua. Oke. Next. Ivy. bayi itu tidur. Bayi itu tidur, jadi itu kata ayat aktif apa? Ayat aktif tak transitif. Tak transitif. Oke, betul. Kenapa kamu pilih ayat aktif tak transitif? Sebab dia tidak ayat aktif sama Oke, betul. Sampai sini kamu paham sudah kan? Ingat ya? Kalau ayat aktif transitif ini dia perlu ada kata kerja yang ada di semua. Kalau ini dia bebaskan, dia tidak perlu ada subjek, dia perlu subjek dia tidak semestinya di depan, dia boleh di belakang. Oke, next if salah satu kan? Ya, salah nomor. Ayat aktif transitif. Ayat aktif transitif. Oke, betul. Next. Atul. ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif. Kenapa kamu jawab ayat aktif tak transitif? Sebab dia tidak Oke, jadi jawaban kamu ayat aktif tak transitif. Oke, betul.
betul. Oke, next Nabila. Jawaban saya ayat aktif transitif Kenapa kamu jawab ayat aktif transitif? sebagai himbuan mau. Oke, betul. Oke, jadi nomor 7 kita sama-sama. Nomor 7 apa jawabannya? Apa jawaban yang kamu jawab? Ayat aktif transitif. Oke, kenapa transitif? Sebab ada imbuhan men sama mem semua. Oke, nomor 8 tak transitif. Oke, sebab ada imbuhan. Oke, next dia apa? Jawaban dia apa? Ayat aktif transitif. Transitif. Sebab dia ada imbuhan. Oke, last tak transitif. Oke. Jadi semua paham sudah sekarang? Paham? Kalau cikgu cakap lagi soal balik kamu paham? Kamu dapat jawab? Oke, kalau paham bagus. Sekarang cikgu mau kamu belajar cara untuk tukar ayat aktif ke ayat pasif. Oke, sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti dalam kelas, cikgu mau membuktikan dulu cara tukar ayat aktif ke ayat pasif. Sebenarnya senang saja. Oke, kamu tengok di video. Lepas tu, yang pertama, kenapa sih kata kerja bukan? Kenapa sih kata nama ini bukan? Yang pertama, kedua dan ketiga ini masih pada kata ini. Seterusnya, kita akan membuat objek hadapan dan keempat bawahnya ke belakang. Kita lihat contoh yang pertama, ayat nanti. Wan Faiza memastikan kata kerja. okay, lima. Wan Faiza adalah pelaku yang seperti kita tahu untuk melakukan kata ganti nama diri ketiga bukan guna seorang objek. Jadi bila kita tukar kepada eksklusif, akhirnya akan menjadi ikan ditembus oleh Wan Faiza. Oke, di sini kamu faham apa yang kamu faham pasal penukaran? Oke, ini untuk kata ganti nama diri yang ketiga. Ini kata ganti nama diri yang ketiga, dia merujuk kepada si Wan Faiza. Oke, kata kerja dia adalah mengukus. Objek apa yang dikukus? Iya. Oke, good. Oke, ini adalah ayat aktif. Sebenarnya sama saja kata ganti nama pertama dua. Oke, sekarang cara dia mau tukar jadi ayat pasif adalah ini objek kita bawa dia pergi depan. Maksudnya bila dia jadi pasif, dia akan jadi dia ada tambah dikukus. Nina, kalau mau nampak imbuhan dia dikukus, Nina. Dikukus. So di sini kan dia macam mengukus. Tapi kalau kita tukar dia pergi pasif, dia punya kata kerja itu berubah sudah dikukus. Maksudnya ikan itu dikukus oleh Wan Faiza. Tapi masa ayat aktif Wan Faiza mengukus ikan. Kau faham? Oke. Kalau kau paham, cikgu akan bagi contoh lagi. Kali ini cikgu mau kasih tunjuk kamu yang oke, macam ni. Ini ayat aktif, ayat pasif. Kamu sudah tahu kan ayat aktif, ayat pasif macam mana? Kalau ayat aktif, ayat pasif, dia gini. Catherine menulis sajak itu. Sajak itu ditulis oleh Catherine. Oke, cikgu mau kamu baca dulu nih satu-satu ayat. Macam ni. Dia ayat aktif ke ayat pasif. So, kita kena rujuk juga dengan kata ganti nama diri yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang pertama, dia akan jadi saya, aku, kita, kami, beta, hamba, patiku. Kalau kamu, dia merujuk kepada kamu, engkau, kamu, kalian, begitu. Tapi kalau yang ketiga, kita merujuk kepada orang lain. Apabila dia contohnya dia,
ia mengambilnya. Begitu, paham kan? So di sini bentuk ayat aktif mestilah dikenal pasti dahulu, yaitu contoh kita mestilah menghormati orang yang lebih tua karena mereka lebih berpengalaman daripada kita. So di sini dia sudah kasih tahu kita mestilah adalah sebagai subjek, manakala menghormati adalah kata kerja, orang yang lebih tua adalah objek. Dan di sini karena mereka lebih berpengalaman daripada kita, itu adalah kata Terang. okay. So di sini kita kena pasti dulu sama ada kita kena pasti ayat aktif dulu. And then ini adalah formula untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif. So kamu semua kena catat dulu formula sangat penting untuk menukar. Contoh pertama kita masuk kepada ibu membeli makanan itu di pasar malam. Di sini cikgu mau kamu ingat formula 3, 2, 1, 4. Nih ingat. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4 itu, Nina, kalau satu dia mewakili subjek, 2 adalah kata kerja, dan 3 adalah benda, dan 4 adalah keterangan. So, bila kamu mau buat ayat, pastikan kamu kenal pasti dulu mana satu subjek, mana satu objek, mana satu kata kerja. So di sini ini tukar ayat aktif kepada ayat pasif. So bila kita kenal pasti ibu adalah subjek, jadi kita akan tulis 1. 2 adalah ini subjek. Biasanya yang berubah adalah objek dengan subjek. Ini kema itu mereka, cuma dia kena tambah langsung macam berikan. Kalau kita kema itu didirikan mereka, so itulah dia punya function. Kalau ayat aktif dia ditukar kepada ayat pasif. Selalunya ayat pasif itu yang kena tukar dia mesti ada oleh. Paham? Kalau kamu paham, cikgu mau kamu buat ini soalan. Cikgu mau tanya dulu lah, kita bincang sama-sama. Polis telah menangkap penjenayah itu semalam. Di sini cikgu mau kamu kenal pasti dulu. Mana satu subjek, mana satu kata kerja, mana satu objek, dan mana satu keterangan. Kita bincang sama-sama. Polisnya apa? Betul. Menangkap? Betul. Penjenayah? Ini keterangan. Sekarang cikgu mau kamu apply 3, 2, 1, 4. Maksudnya penjenayah itu betul. Nomor 2. Sekarang cikgu mau tanya si Ivy lah. Tukar. Ikut cara cikgu 3, 2, 1, 4. Kasih tahu dulu lah mana satu subjek. Dan kalau kakak ganti kami 2. Nanti begini. Pentas itu kami hias semalaman. So ada yang kamu tidak paham lagi? Kamu sudah tahu cara menukar ayat? Ya. Kalau begitu itu saja. Kamu sudah belajar tentang apa itu ayat aktif, ayat pasif, cara menukarkan ayat aktif pada pasifan. Kamu sudah ada itu prior knowledge. Sekarang kita masuk kepada bagaimana mau menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif lah. Ada di buku teks depan. Kita lihat video dulu. Jepang. Di sini kamu paham
pasif kepada ayat aktif. Mula-mula penggunaan pasif, cara mudahnya dia ada di yang di depan dia itu lah perimbuhan kata kerja di means dia ayat pasif. Semua belajar ayat aktif kan, dia ada imbuhan begitu. Jadi kalau ayat pasif predikatnya di hadapan ayat. Oke, kita teruskan. Kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa mengatakan sekarang. Contoh ayat sajak itu objek, dikarang kata kerjanya oleh pelajar 5 PS1 subjek. Oke, tipsnya kata kerja dikarang oleh perlu ditukar kepada mengarang, terutama untuk APGN aktif. Coba teruskan. Ini hasilnya ayat aktif. Contoh 2. Sama juga ada objek, subjek. Sekiranya subjek ialah kata ganti diri pertama atau kedua, macam saya atau kami, secara otomatis kata kerja perlu ditambah imbuhan. Kita lihat. Kami menghias kertas itu semangat. Oke, sebelum Cikgu bagi aktiviti, kita imbas balik apa yang kita nampak di video tadi. Oke, cara menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif, ini formulanya. Oke, kamu tidur di sana ada subjek plus kata kerja plus objek plus predikat. Oke, kata kerja kita taruh dia kalau aktif dia ada imbuhan jadi kita lihat ayat contoh di sini. Kamu tengok di buku teks kamu tuh ada dia kan bahagian topik perindustrian. Jadi coba ambil satu contoh ayat di sana. Mesin-mesin dicipta oleh manusia untuk meningkatkan productivity. Jadi situ contoh ayat pasif yang cukup penting dari buku teks kamu itu. So kita analisis sama-sama. Mesin apa? Objek. Ya, objek. Betul. Terus dicipta itu kata kerja. Membahas balik apa yang kamu belajar dari yang awal lagi yang apa itu ayat aktif semua. And then manusia subjek. Untuk meningkatkan productivity. Predikat. Oke, predikat itu apa? Hasil gabungan frasa, kerja dan keterangan. Jadi sebab kalau keterangan ya dia untuk meningkatkan productivity lah. Means dia kalau predikat dia menggabungkan itu frasa kerja, meningkatkan dan productivity dia punya keterangan. Oke, itu predikat. So, tadi kamu belajar keterangan sejakan. Kalau predikat dia ada gabungan frasa kerja dan frasa keterangan. Macam yang cikgu cakap tadi lah, meningkatkan productivity. Oke, jadi analisis dia balik. Kamu bilang manusia itu subjeknya, betul. And then kita balik di ayat tercipta oleh manusia. Oke, apa? Jadi apa dia punya subjek di sana? Manusia. Manusia subjek dan dia punya kata kerja peralatan yang menggunakan elektrik mulai dicipta oleh manusia. Coba satu orang bagi ayat analisis penuh. Manusia menciptakan
peralatan yang menggunakan elektrik. Nah, itulah. Jadi dia punya subjek manusia menciptakan kata kerja. Manusia menciptakan peralatan yang menggunakan elektrik. Dia punya predikat kan? Oke. Objek dia peralatan, predikat yang menggunakan elektrik. Dapat? Jangan kamu tuh bingung, biar tidak ada kata kerja apa ini? Kata kerja pas aktif di sana. Tapi kita boleh juga ubah DPG ayat pasif, ayat aktif. Oke. Ada lagi ayat lain kamu jumpa? Sebab petikan ini macam sedikit saja kan ayatnya pasifnya. Jadi paham sudah? Boleh buat? Boleh. Kalau cukup kayak kerja lain boleh buat? Boleh. Kalau berdasarkan bahan, oke. Bina 5 ayat pasif, kemudian tukarkan kepada ayat aktif. Bukan setiap seorang kamu coba pikir satu ayat pasif berdasarkan bahan yang kamu nampak. Contoh kamu nampak di sana ketuhar atau kereta api, oke. Atau telepon dicipta oleh, contoh kamu bina ayat, apa yang kamu nampak di sana? Oke, visual. Ini secara visual. Kita belajar secara visual. Tengok apa yang kamu nampak. Boleh? Senang saja. 2 menit, boleh? Oke. Cikgu panggil random. Saya mau dalam 5 ayat. Cikgu mau dalam 5 ayat pasif yang kamu boleh bina sendiri. Boleh kan? Oke. 2 menit kan? Jumpa sudah? Oke kelas, hari ini sampai sini saja kita punya pembelajaran. Hari ini apa yang kamu sudah dapat? Oke, hari ini kita sudah belajar ayat aktif, ayat pasif, tukar ayat aktif ke ayat pasif, dan tukar ayat pasif ke aktif. Oke, so apa yang cikgu mau? Kita ada activity di muka surat 160. Tolong buat itu activity pengukuhan 1, 2, dan 3. Cikgu mau kamu kasih siap dan besok kamu kena hantar untuk kelas BF yang seterusnya. Besok kan jam berapa tuh? Jam 12. Oke. Besok hantar. Pastikan semua sudah siap. Oke? Oke. Itu sudah untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.